Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin yang rasulullah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dibangunkan Allah pada waktu pagi dalam keadaan sehat, ini merupakan karunia yang luar biasa, nikmat yang tidak bisa dihitung, karena terbukalah kesempatan bagi kita untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Kegiatan pertama yang kita lakukan adalah salat, kan begitu ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman kita ini, sebagaimana semuanya kita maklumi, begitu banyak kaum muslimin yang dipanggil oleh Allah Ta'ala. Namun memang kita tidak boleh keluar atau saya katakan terpleset dalam sebuah mungkin ranjau yang mematikan. Itu bukan penyakit, tetapi yang mematikan dan menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit itu hanya sebab kematian saja. Ya, sebab ada orang yang sebab matinya jatuh pesawat, nggak sakit, nggak apa. Ada yang sebab kematiannya tanah longsor, terjebak di situ. Itu semuanya sebab. Mati itu hanya satu, yang menentukannya Allah Ta'ala. Itulah kaji yang sudah pasti. Makanya di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Sebab itu macam-macam, tetapi mati itu cuma satu. Bisa dipahami ya? Mati itu satu, tiba ajalnya yang sudah dituliskan oleh Allah Ta'ala. Semua orang mati begitu. Hanya sebabnya banyak. Ada yang karena simpanan penyakit gula, ada yang stroke, ada yang hipertensi, ada yang karena penyakit paru, dan seterusnya. Bahkan yang tak sakit sama sekali, ya, masuk pesawat 4 menit, take off, cus, selesai seluruhnya. Jadi apa yang menimpa sebagian kita kaum muslimin, meninggal karena corona, meninggal karena virus itu, virus ini, sebenarnya itu hanya sebab saja. Yang jelas ajalnya sudah tiba. Banyak orang yang kena virus sehat, alhamdulillah, kan gitu kan. Bahkan ada yang negatif corona meninggal juga. Yang terakhir yang kita dengar sudah sembuh dan negatif, ternyata meninggal. Nah, jadi kejadian-kejadian di sekitar kita ini semakin memantapkan akidah kita. Mati itu hanya satu, tiba aja udah selesai. Ada pun yang mati karena virus A, karena itu, karena ini, itu hanya sebab saja. Jadi dengan cara seperti ini, kita pun alhamdulillah menghadapi segala sesuatu itu dengan tenang, Pak. Ya, dengan tenang. Artinya tidak gusak-gusuk, tidak panik, ya, tidak melakukan hal-hal yang sampai kita mungkin melampaui batas. Tidak keluar dari rumah sekian bulan, masjid dikunci, ditutup. Itu namanya berlebihan. Tidak seperti itu panduan sunnah. Ya. Bahwa penyakit virus ada, tidak ada yang membantah ya. Tetapi dalam menyikapinya kita harus tetap ikuti panduan syariat, panduan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, panduan aqidah. Itu hanya sebab saja. Kalau orang yang mati karena virus A, itu hanya sebab saja. Yang intinya apa?
ajalnya sudah tertulis sejak dia di dalam perut ibunya. Waktu dititipkan Allah ruh, ditiupkan Allah ruh kepadanya, sudah dituliskan umurmu 44 tahun, penyebab matimu begini. Itu sudah tertulis. Jadi tidak ada yang menimbulkan rasa panik. Hanya saja memang belakangan ini kok yang banyak dipanggil Allah ini orang berilmu. Nah, ini memang ini menjadi bahan renungan. Kenapa jadi bahan renungan? Karena ada hadis Nabi yang pernah keluar dari mulut beliau, kaitannya tentang akhir zaman, bahwa Allah mengambil satu persatu sumber-sumber agama. Mana hadisnya? Nah, ini berikut ini saya ingin bacakan. Ini sebagai pengantar saja Pak ya. Saya nanti setelah ini akan kembali ke materi yang belum selesai, mengenai Isa babak 2, Isa turun ke bumi. Nah, itu yang nanti insya Allah akan saya lanjutkan. Nah, kembali kita kepada hadis yang tadi, bahwa Nabi kita SAW pernah mengatakan begini, Inna Allah la yakhbidul ilma intiza'an. Inna Allah la yakhbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu sekaligus. Maksudnya sekaligus ini gimana? Tiba-tiba saja dalam satu waktu tertentu, tak satu hari, 1 jam, semuanya ilmu menghilang. Ilmu agama yang tentu yang dimaksud ilmu di sini Pak bukan ilmu komputer ya. Yes. Bukan ilmu apa lagi? Bisnis, itu tetap. Yang dimaksud di sini ini ilmu syar'i, ilmu tentang Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu sekaligus, dalam sekejap mata hilang semua ilmu, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara mengapakan? Mematikan ulama. Nah, inilah fenomenanya. Berapa jumlah kiai dan ustadz yang sudah meninggal? Menurut laporan dari satu versi, ya sekitar 238. Sekitar 230. Antara yang ustadz besar dengan ustadz, ya kita sebutlah ustadz-ustadz lokal, pimpinan pondok, gitu ya. Nah, ini jumlah yang tidak sedikit, betul kan? Mereka ini punya kegiatan menyampaikan agama di pesantrennya, di masyarakatnya, di masjid tempat dia, jadi berkurang. Nah, lihat itu kata Allah, kata Rasulullah, akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara mematikan para ulama. Karena ulama itu ibarat apa ini Pak? Hah? Lampu. Di gelap hari kita perlukan cahaya, betul kan? Nah, hidup ini begitu. Hidup ini harus ada pemandu. Kalau tidak kita bisa salah jalan. Jadi keberadaan ulama inilah seperti lampu cahaya sinar di kegelapan. Lalu ibarat lampu ini Pak, satu-satu dicopot nih. Habis gini. Ini malam hari ini ceritanya. Bisa membayangkan seluruhnya lampu habis, gimana ruangan? Gelap begitu, persis begitu. Persis begitu. Allah mencabut ilmu itu dengan cara mati. Meninggal alimnya, berhentilah ilmunya. Ilmu itu sinar. Al-ilmu nur. Sering dengar kan?
Ayo kita sebut sama-sama. Al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Orang berilmu ibarat lampu yang memancarkan cahaya. Lalu pemancar cahaya itulah diangkat satu-satu, diambil ahli Al-Quran, diambil ahli fikih, diambil ahli hadis, diambil yang diambil ini bersatu orang, 200. Jadi sudah kelihatan kan skenario-nya. Jadi lama-lama dunia ini pun betul-betul gelap. Bagaimana orang yang hidup dalam kegelapan? Ya bayangkan sendiri ya Pak. Di rumah kita mati lampu, tidak ada satu lilin pun tidak ada. Bagaimana Bapak? Hah? Nah ini meraba. Kadang-kadang ada yang nggak keteraba, yang teraba sini. Dari sininya kena lemari, tak, aduh. Betul? Begitulah manusia hidup seperti pemberitaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila tiba saatnya, nggak ada lagi Pak, lam yakun alim, nggak ada lagi. Nah, hanya saja memang perlu Bapak bedakan antara alim dengan tukang ceramah. Ini ada miripnya, tapi ada perbedaannya. Kalau tukang ceramah ini, kemungkinan ini tidak akan putus-putus. Begitu. Ya Pak ya? Ya karena untuk ceramah itu tak terlalu diperlukan ilmu yang mendalam. Tetapi alim sumber cahaya. Oh, ini orang yang berpuluh tahun mengaji. Kalau ceramah mungkin 6 bulan latihan, bisa tidak? Bisa. Cari aja ya 5-6 ayat, praktekkan di depan kaca. Hah? Udah, bisa dia. Majulah pelan-pelan. Jadi penceramah. Bukan. Yang dimaksudkan itu. Yang dimaksudkan ini orang yang betul-betul ilmunya mendalam. Dia faham Al-Quran. Dia membaca Al-Quran itu dia faham. Ini maksudnya begini. Dia baca hadis, oh ya ini saya ngerti nih. Nah, kalau hanya sekadar mengajak orang berbuat baik, ayo berbuat baik, yang begini ini bagus, nanti pahalanya begini, oh kamu jangan buat begitu, itu tak terlalu apa namanya? Tak terlalu susah. Yang susah itu mendalami ilmu. Mendalami ilmu tidak bisa 6 bulan, setahun. Dari kecil Pak. Ya. Dokter mengambil spesialisasi berapa tahun? Mendalami ilmu. Apakah cabang ilmunya itu namanya fikih, akidah dan seterusnya? Bertahun-tahun dia. Dari kita sebut sajalah dari ibtidai, Sanawi, Aliyah, S1, S2, S3. Udah berapa tahun? Mungkin 20 tahun habis umur di situ, betul kan? Nah ini yang dimaksud itu orang yang mendalami ilmu itu yang dicari Allah satu-satu. Nah, jadi ingin saya sampaikan ada sedikit perbedaan antara tukang khutbah dengan orang alim. Ya mungkin kalau bisa kita ambil permisalan, orang yang tahu tentang kesehatan secara umum dengan dokter yang memang belajar di satu fakultas namanya fakultas kedokteran. Kalau gitu, oh, tentang kesehatan secara umum banyak orang tahu. Ini kalau begini antibiotik ini perlu, ya, supaya ya bakterinya berhenti. Radang kalau saya kalau saya ini ya perih leher saya.
ini perlu antibiotik kayaknya. Itu pengetahuan kesehatan secara umum. Tetapi untuk apa yang cocok kemari, jenis antibiotiknya apa, ini kan perlu apa? Perlu sekolah, kan gitu ya. Nah, ini kira-kira perumpamaan antara khutbah ceramah dengan mendalami ilmu. Nah, yang kata Rasulullah SAW tadi, "Idza lam yubqi 'alim", apabila sudah tidak tersisa lagi seorang alim. Nah, jadi yang maksud itu orang alimnya itu yang ahli di dalam Al-Quran, ahli di dalam hadis. Itu yang dicabut itu. Ada bidang-bidang keilmuan yang menjadi spesialisasi dia. Lalu apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka manusia yang banyak itu, masyarakat pun akhirnya menjadikan orang-orang bodoh sebagai tempat bertanya mereka. Karena aslinya umat itu tidak bisa lepas dari ulama. Begitu. Karena ulama inilah yang akan memandu hidup umat. Lalu pembantunya dicabut. Yang tahu Quran, yang tahu agama, yang dalam agamanya dicabut. Apa yang terjadi? Sementara umat harus ada yang memandu. Lalu akhirnya yang mengambil alih kemudi siapa? Ru'usan juhal, orang bodoh. Jadi yang didengarkan orang yang tak punya pengetahuan agama. Sebenarnya sekarang pun itu sudah terjadi, betul kan? Sudah terjadi. Yang mengarahkan kehidupan kita, orang yang memimpin kita, yang menjadi ikutan kita, orang yang buta agama. Itu pun sudah terjadi, Pak. Ya. Walaupun masih ada orang alimnya, itu sudah terjadi. Apalagi kalau sempat orang alimnya habis. Wah, sudah bisa kita bayangkan. Lalu orang-orang pun menjadikan panutannya, yang didengarnya itu adalah ru'usan juhalan, tokoh figur yang jahil. Lalu mereka ini ditanyai, bagaimana kalau ini terjadi bagi saya begini? Bagaimana itu persoalan ini? Mereka ini pun ditanyai. Lalu akhirnya karena ditanya mau nggak mau jawab. Fa'aftau bighairi ilmi. Mereka ini pun bahasa hadisnya berfatwa, tapi ya lebih umum dari fatwa itu memberi jawaban tanpa dasar ilmu, karena dia tidak ngerti Quran. Boro-boro hadis, Quran sendiri nggak paham. Lalu mereka itu asal ngomong, asal jawab. Apa sumber jawabannya apa? Ya selera. Nah, ini menyangkut kepentingan saya nih. Nah, saya bilang aja lah, nggak apa-apa. Fa'aftau bighairi. Lalu akhirnya kata Rasulullah, akibatnya apa? Fadallu wa adallu. Ini natijah. Natijah itu artinya apa? Hasil kesimpulan. Mereka semua sesat dan menyesatkan. Yang tadi dianggap pinter menyesatkan, orang yang mengikuti fatwanya jadi ikut sesat. Jadi ini sebagian ulama mengatakan ini salah satu tanda akhir zaman. Nah, ini ulama mengatakan benar. Jadi salah satu tanda kiamat sudah dekat. Allah mencabut para ulama. Ahli tafsir hilang, ahli hadis hilang, ahli fikih sudah meninggal. Dan biasanya murid-muridnya tidak melebihi gurunya, betul nggak? Biasanya begitu. Murid-muridnya ada, tapi ya kata orang nggak sebanding. Ya.
Tidak bisa lah menggantikan gurunya itu dari segi keilmuan, enggak kayaknya gitu. Nah, dan ini memang lumrah saja ya. Nah, lalu hasilnya itulah tadi yang disebut oleh Nabi kita, fadallu wa adallu. Mereka pun sesat dan mereka menyesatkan. Nah, jadi bagaimana mengantisipasi ini Pak kalau terjadi? Nah, ini. Jadi sebenarnya walaupun dikatakan ini sudah menjadi fenomena, tapi kita tidak disuruh untuk berdiam. Akan tetapi apa yang kita lakukan, ya paling tidak mencari jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya adalah mencetak calon ulama. Nah, itulah dia, mencetak calon ulama. Nah, bagaimana ini caranya mencetak calon ulama ini? Ya, bisa saja dari keluarga kita. Maka arahkan bapaklah, anak-anak bapak, walaupun tidak seluruhnya, ya. Nah, kita arahkan mereka untuk mendalami ilmu syariat ini. Umpamanya saja anaknya 4, 2 kamu mendalami ilmu syariat. Apakah yang namanya tafsir atau hadis atau ilmu syariat lah. Yang 2 lagi terserah mau ngambil teknik, ngambil kedokteran, karena semua itu juga diperlukan, betul tak? Nanti jangan-jangan ya semua orang belajar syariat, akhirnya yang jadi teknokrat, yang jadi dokter-dokter siapa? Orang-orang kafir. Itu juga tidak kurang tepat ya. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, inilah kira-kira pemahamannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah seperti yang men-set ke depan ini sumber-sumber cahaya itu akan dicabut, lalu dunia pun redup, lalu akhirnya manusia hidup dalam kegelapan, karena tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, jadi solusinya tadi bagaimana? Nah, barangkali ya solusinya yang anak-anak muda itu, ya, anaknya jangan dibatas-batasi supaya gampang ngaturnya, betul tak? Kalau anak 2, bagaimana mau membaginya? Nah, ya. Tetapi kalau anak 6, 3 kamu ngambil syariat, 3 kamu mengambil ilmu, ya, ilmu eksak begitu. Jadi yang bagi Pak, alhamdulillah Allah ngasih saya berapa Pak? Berapa anak saya Pak? Berapa anak dia? Iya, baru 8. Iya, baru 8. Dan ini memang betul saya bagi, bahkan barangkali 80% seperti saya mendalami ilmu agama. Saya kasih porsinya 20% ya untuk ilmu yang lain, karena beda. Ayahnya ya Ustadz, harus anaknya siap mewariskan begitu kan. Jangan sampai terjadi sesuatu yang aneh. Ustadz besar, satu pun anaknya tidak bisa baca kitab. Yang satu ke teknik, yang satu ke bisnis, yang satu ke... Jadi yang baca kitab ustadznya, ayahnya siapa? Ya. Umumnya dokter, dia menyiapkan salah satu anaknya jadi dokter. Bahkan anaknya semangat untuk masuk ke kedokteran. Masa ustadz tidak semangat mengajari anaknya supaya jadi ustadz? Fenomena ini banyak Pak. Ustadz anaknya tidak ada agama. Jadi kita kan jumpai kadang-kadang sama ustadz ini, berapa anak ustadz? Oh, cuma ada 3 ustadz. Oh, siapa yang kira-kira anaknya menggantikan ustadz? Wah, inilah sekarang ini ustadz, susah juga. Susah juga. Mereka ini kemauannya macam-macam. Oh, bukan mereka yang salah, kamu yang salah. Kamu yang salah. Ya. Nah, alhamdulillah, ya bukan artinya menyombongkan diri, ya, bukan menonjolkan diri. Ini dari dulu sudah jadi sesuatu dalam pikiran saya. Dokter saja menyuruh anaknya untuk mengambil kedokteran, masa ustaz
tidak menyiapkan anaknya untuk jadi penggantinya. Nah itu apa itu namanya? Jadi yang calon ustaz ini jangan hanya ada ustaz saja, tetapi anak-anak kita. Loh, bagaimana ustaz? Saya ini umur udah 60 tahun, kan nggak mungkin lagi punya anak, kan begitu ya? Pak Masri, gimana? Betul nggak? Hah? Gak mungkin lagi lah, istri saya sendiri udah 55, gak mungkin hamil lagi. Ya udah, kalau memang begitu, ya cucu. Nah, nanti kalau saya salah jawab, nanti ada yang menyuprit dari atas. Ya, ada yang menyuprit nanti, wah Ustaz ini mendorong-dorong ini, itu ya. Tidak, saya tidak ngomong begitu. Cucu persiapkan, ya. Anak dari anak kita, kasih tahu ayahnya, ya, ini dunia sudah mengarah kepada kegelapan. Anakmu program supaya menjadi ulama. Tidak seluruhnya, memang tidak seluruhnya. Saya pun tidak mengatakan seluruhnya, tidak. Ya, dibagi. Nah, cucu ada 8, ada 4, ya tinggal membagi aja. Juga nggak bisa cucu. Nah, kasih beasiswa kepada anak-anak yang mau belajar agama. Sama aja kan? Saya sih tidak ada anak yang calon ustaz, cucu juga nggak ada yang mau kayaknya. Tapi alhamdulillah saya sudah dapat 4 orang yang akan saya biayai sampai tuntas belajar agama. Mau dia ke Mesir silakan, mau dia ke Sudan, mau dia ke Arab Saudi, saya akan menanggung. Begitu Pak caranya, ya, supaya tetap terjadi regenerasi. Ada yang meninggal, satu meninggal, gantikan berapa? Kalau perlu 100, gantinya. Jadi tidak usah, artinya tidak usah terlalu pesimis. Tidak bisa anak kita, cucu. Tidak ada cucu, tak ada kerabat. Ada si anak ponakan kayaknya itu mau belajar agama, udah. Atau nggak ada, siapa pun jadi. Kamu tahu ada anak-anak berbakat ke agama, dia tekun, menghafal Quran, biayai kuliah sampai selesai, walaupun sampai dokter. Nah, kembali kita kepada Isa. Ya Bapak yang dirahmati Allah. Ilmu tentang Isa ini tidak banyak yang tahu nih Pak. Ya, ilmu tentang Isa ini juga tidak banyak yang tahu. Bahwa Isa nanti akan turun ke bumi. Sebagian orang, saya katakan sebagian tokoh dianggap orang berilmu mengatakan Isa tidak turun lagi karena dia sudah mati. Betul tidak? Banyak ini. Isa sudah mati, jadi tidak mungkin dia turun lagi ke bumi. Ini adalah kesalahan, salah mengerti. Jadi kalau kamu katakan Isa tidak turun lagi ke bumi, hadis-hadis yang mengatakan Isa nanti akan turun itu mau kamu kemanakan? Oh, itu mungkin tidak benar hadisnya. Ini kacau lagi. Ini makanya perlu kita belajar hadis. Jadi ya. Nah, jadi bagaimana Isa dikatakan turun? Dia sekarang di mana? Nah, makanya belajar Quran secara benar, secara manhaji, terstruktur. Nah, ini sebenarnya kajian kita dari bulan kemarin. Isa karena dikejar, dikubur. Kalau dia ada di situ memang akan mati. Tetapi Allah Ta'ala menyelamatkan dia. Bagaimana proses pengangkatan Isa ke langit? Dibuat Allah dia tertidur. Masih ingat Bapak? Pembahasannya, dibuat Allah dia tertidur. Tertidur itu bahasa Arabnya apa kemarin? Wafat.
Nah, salah memahami kata wafat inilah kebanyakan para ahli. Bukan orang awam Pak yang salah. Ya, saya tidak mau menyebut nama-namanya, nanti Bapak kaget. Loh, kok orang sehebat itu bisa salah? Nah iya, karena memang ya kalau tidak luas bacaan bisa salah. Ya. Jadi kata wafat ini kata kuncinya. Salah memahami wafat, kesono-sononya salah. Karena memang Isa dikatakan dalam Quran wafat. Namun arti kata wafat itu bukan seperti yang kamu pahami. Mati, dikubur. Karena arti kata wafat ada dua. Tidur dan mati beneran. Dalam konteks Isa itu disebut Allah wafat. Artinya dibuat Allah tertidur. Setelah dalam keadaan tertidur itu kemana? Rafa'ahullahu ilaihi, diangkat ke langit dan tertidur. Nah, jadi begitu memahaminya supaya benar. Ya ini coba kita lihat sedikit lagi ulang kembali dia kata-kata tertidur ini. Nah ini dia. Bal rafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima. Lihat kata wafat dalam bahasa Arab berarti dua makna. Yang pertama maknanya apa? Mati beneran, dan kedua tidur. Masa wafat dibilang artinya tidur? Itu sudah Bapak baca tiap malam dan tiap pagi. Bapak mau tidur bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Apa arti amut? Aku mati. Sebelum tidur sudah mengatakan aku akan mati. Bangun tidur Bapak pun mengatakan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Apa arti ba'da ma amatana? Setelah mematikan kami. Oh, jadi bangun tidur itu artinya hidup setelah mati. Jadi kalau kita tidak paham arti kata wafat ini, kesono-sononya akan salah. Tapi kalau sudah kita benar memahami inilah dia. Arti wafat itu bisa berarti tidur. Jadi Isa pada saat itu dibuat Allah tertidur, lalu terbukalah ini apa namanya ini? Plafon rumah itu terbuka, malaikat mengangkat Isa ke langit, ke sisinya. Itu dia. Bal rafa'ah, arti rafa'ah itu mengangkat. Ilaihi, ke sisinya. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Nah, di sini yang dipertontonkan Allah adalah keperkasaannya. Kalau sudah bicara keperkasaan Allah, udah jangan kamu banyak tanya lagi. Dunia bisa terbalik. Nah, jadi kembali kita Isa putra Maryam. Nah, ini tolong perhatikan Bapak, saya menyebutnya Isa, saya tidak menyebutnya Nabi Isa. Isa akan turun, saya tidak menyebut Nabi Isa akan turun. Tahu nggak kenapa? Jadi perhatian Bapak nggak ini? Kenapa saya tidak menyebut Nabi Isa akan turun? Tolong. Ini sederhana saja Pak. Nggak perlu buka kitab Bapak. Kenapa? Karena yang turun nanti itu Isa bukan sebagai Nabi. Kenabiannya sudah berakhir. Maka yang turun nanti itu Isa putra Maryam. Jadi ibaratnya kalau di dunia ini bukan presiden lagi, tapi ini mantan. Ini mantan. Nah, kerasulannya, kenabiannya sudah berakhir. Karena umatnya juga sudah tidak ada. Ya. Jadi yang turun itu orangnya sama, tapi status sudah beda. Dan ketika nanti dia turun, berubah
bukan lagi sebagai nabi tetapi sebagai pengikut nabi. Pengikut nabi apa? Pengikut nabi apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sama dalam satu periode jadi nabi, periode berikutnya menjadi pengikut nabi, itulah namanya Isa putra Maryam. Begitu. Ya. Nah, ada ayatnya begini. Inilah di ayatnya. Wa in min ahlil kitab, ayat 159. Kalau Bapak punya mushaf, itu lebih bagus dibuka atau aplikasi daripada melihat begitu saja, nanti nggak mau bekas. Kalau lihat di slide aja gampang lupa dia. Tapi kalau dibuka aplikasinya, oh ini sebelah kanan, ini ya ayatnya sebelah kanan, nah, di tengah. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Tidak seorang pun ahli kitab nanti melainkan pasti beriman kepada Isa. Jadi kalau beriman kepada Isa pasti masuk Islam. Karena Isa mengajak manusia untuk mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti masuk Islam. Terus tak seorang pun ahli kitab. Coba bayangkan bahasanya, tak seorang pun. Tidak ada lagi nanti namanya, oh saya beragama Nasrani. Tidak ada itu. Di dalam hadis ceritakan Pak, bahwa Isa nanti membawa pedang, menawarkan kepada orang-orang Nasoro, kamu mau pilih apa? Ini bawa pedang nih. Pilih agama Nasoro atau syahadat. Mau hidup syahadat masuk Islam. Makanya kata Allah, tak ada yang tidak masuk Islam. Karena datang Isa pakai apa? Pedang. Mau bertahan, tidak mau masuk Islam. Nah ini dia, pedang. Wah, dahsyat ya, memang dahsyat. Ya. Makanya tidak ada yang tidak beriman kepadanya sebelum kematiannya. Sudah barang tentu yang dimaksud kematiannya di sini nya siapa? Nya siapa Pak? Isa. Jadi sebelum kematian Isa itu semua orang yang ada dari kaum Nasara, Yahud, itu semua yang masuk Islam. Jadi berikutnya, apa misi Isa putra Maryam ketika turun? Nah, disebutkan salah satunya menghancurkan salib. Kenapa salib ini yang menjadi sasaran? Karena banyak orang terkecoh gara-gara salib ini disebut Isa telah mati di salib, padahal itu tidak benar. Makanya itu yang akan pertama kali dihancurnya. Ini simbol apa ini? Nah, tapi saya begini Pak, renungan saya, sebelum Isa turun dulu, sekarang fenomena ini sudah ada. Apa itu? Gereja-gereja dirubah jadi masjid. Secara tidak langsung ininya turun tidak? Dan ini terjadi di negeri-negeri, negara-negara Nasara Kristen. Di Amerika berapa banyak masjid yang asalnya Pak? Ya termasuk kawan-kawan kita orang Indonesia yang ikut beli-beli gereja, berubah jadi masjid. Houston, gereja dibeli, dirubah jadi masjid Istiqlal. Ya. Di Los Angeles mereka beli gereja, dirubah namanya menjadi masjid At-Tahir. Nah, ada musola kecil, tapi itu enggak gereja di Philadelphia. Jadi ini sudah jadi fenomena. Itu baru orang Indonesia. Yang bukan orang Indonesia ratusan. Masyarakat Bangladesh, masyarakat Pakistan, oh ini udah ratusan kan.
masjid mereka ini yang asalnya ini, lain lagi bicara di Inggris, lain lagi bicara di Jerman, bahkan sampai kemana Pak ini? Sampai ke Rusia. Jadi ada linknya, ada hubungannya ini. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Isa turun nanti menghancurkan salib. Sekarang pun fenomena ini sudah mulai salib turun karena tidak ada lagi yang datang Pak. Ya, di wilayah New York State itu ada gereja umurnya ratusan tahun. Sampai akhirnya ya orang-orang di sekitar situ menyesali ya, kenapa sampai dijual? Ini kan sudah ratusan tahun ini umurnya, baru buat di masjid. Gak bisa itu ditolak karena nanti Isa turun, ini akan dikerjakan. Yang kedua, membunuh babi. Kenapa babi dibunuh? Karena memang aslinya babi itu haram menurut semua ahlul kitab kecuali kaum Nasara. Bagi Yahudi sendiri, babi itu gimana? Boleh dimakan? Tidak boleh. Dulu waktu belum ada tukang potong daging di negara-negara Eropa, ini kaum muslimin beli dagingnya dari kosher Yahudi, Pak. Ya? Jadi orang-orang muslim dulu yang di Inggris, di Prancis beli daging dari toko Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi tidak mau makan babi. Mereka mengharapkan babi. Itu ceritanya yang saya dengar. Tapi belakangan tidak perlu lagi beli toko Yahudi karena mereka sudah punya toko sendiri, sembelihan sendiri yang jelas-jelas Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Untuk apa beli dari ahlul kitab? Walaupun boleh memakan sembelihan ahlul kitab. Yang ketiga, menghapus jizyah. Jizyah ini apa artinya Pak? Jizyah. Pak Heri nggak ada ya? Nggak ada. Ini termasuk bagian kerja Pak Heri. Ya. Jadi di dalam negara Islam itu, negara Islam ini ceritanya ya, orang kafir harus bayar jizyah karena dia dilindungi oleh negara Islam. Boleh hidup di negara Islam, dijamin keamananmu, kamu harus bayar jizyah. Nah, nanti Isa turun, ini hapusin jizyah. Logikanya kenapa? Ya memang gak ada lagi yang bayar. Karena semua mereka sudah masuk Islam, makanya jizyah sudah dihapus. Lalu ada lagi tugas berat Isa, membunuh Dajjal. Ini yang paling dahsyat. Inilah yang paling dahsyat. Bapak kalau membaca kisah-kisah, artinya hadis-hadis mengenai akhir zaman, ini akan muncul bahwa kita mengakui ada dua Al-Masih. Bahasa Latinnya bilang Mesias, dan ternyata betul. Kenapa saya bilang betul? Yahudi pun sekarang sedang menunggu Mesias mereka, menunggu kedatangan Yahudi, Pak. Mereka menunggu kedatangan Dajjal. Dajjal itu mereka sebut Mesias. Kita pun menyebutnya Al-Masih. Kalau saya yakin sebutan kita ini yang mereka ikut. Ya, mereka mengikuti sebutan kita. Bahwa kita menyebut Dajjal itu juga apa? Al-Masih. Jadi Al-Masih itu ada dua. Al-Masih itu ada dua. Yang pertama Al-Masih Dajjal, yang kedua Al-Masih Isa Ibnu Maryam. Jadi dua Al-Masih. Sudah tahu sebelumnya ini enggak? Ya, alhamdulillah kalau sudah tahu berarti ini mengulangi. Kalau belum tahu, ayo pengetahuan baru. Al-Masih itu ada dua. Al-Masih maka disebut
Al-Masih Isa itu namanya Al-Masihul Khair. Apa sih Masihul Khair? Masih yang baik, yang benar. Dajjal itu disebut Al-Masih juga, namanya Al-Masihul Syar, Al-Masih yang jahat, bejat, bajingan. Ternyata Yahudi juga menyebutnya Al-Masih, dalam bahasa mereka Mesias. Mereka sekarang sedang menunggu kedatangan Mesias Al-Masih. Betul, yang mereka tunggu itu adalah Dajjal, karena mereka nanti akan perang di belakang Dajjal melawan kaum mukminin yang di depannya Al-Mahdi dan Al-Masih Isa putra Maryam. Di pasukan kaum muslimin itu nanti ada dua. Komandannya siapa? Al-Mahdi, anak cucu keturunan Rasulullah SAW, yang menjadi imam. Bapak sebut Imam Mahdi, tapi kita hadis tidak menyebut Imam Mahdi, karena sebutan Imam Mahdi ini agak dekat dengan istilah Syiah, karena Syiah ini mempopulerkan Imam Mahdi. Imam Mahdi, kata dia, ada salah satu di antara imam mereka nanti itu namanya Imam Mahdi. Makanya kita tidak mau menyebut namanya Imam Mahdi, tapi sudah kadung populernya begitu. Ini makanya susah ini tadi. Sama seperti populernya nanti Nabi Isa akan turun, salah, secara bahasa salah. Jadi nanti yang di akhir zaman itu Isa putra Maryam. Kaum mukminin siapa pemimpinnya? Al-Mahdi. Jadi Ustaz pun kadang-kadang ikutan salah juga, karena umumnya masyarakat menyebutnya Imam Mahdi. Posisinya betul sebagai imam, tetapi nama dia bukan Imam Mahdi, nama dia Al-Mahdi. Posisinya sebagai imam. Kenapa Ustaz keberatan dengan sebutan Imam Mahdi padahal dia imam? Karena sebutan Imam Mahdi ini kental dengan bau syiahnya. Begitu Pak. Jadi seolah-olah kalau kita terus mempopulerkan Imam Mahdi, ya yang populer siapa? Keyakinan Syiahnya. Nanti turun di akhir zaman, dia yang akan mengomandokan kaum muslimin. Katanya itulah imam kami yang ke-12. Sekarang di mana? Dulu pernah hidup, tapi sekarang lagi sembunyi. Sembunyi di balik apa? Sembunyi di balik gua. Nanti akan datang kembali. Ini yang kita tolak 100%. Al-Mahdi yang menjadi pemimpin kaum muslimin di akhir zaman tidak ada hubungannya dengan Imam Mahdi kaum Syiah. Karena Al-Mahdi nanti sekarang itu ya belum ada Pak. Karena belum terjadi, kondisinya belum ada. Dan kita pun tidak tahu entah kapan dia lahir. Nanti Allah persiapkan dia dalam satu malam, dipersiapkan Allah. Wah, dia pun tidak tahu kalau dirinya itu nanti akan menjadi Allah. Begitu. Begitu. Jadi satu malam di apa namanya bahasa kitanya, digodok, ya apa gitulah ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala, besoknya dia sudah menjadi pemimpin kaum muslimin. Itu sekedar tambahan saja Pak, karena kita kaitannya dengan Isa kan. Sedangkan Isa ini memang tugas utamanya mau membunuh Dajjal. Kaum mukminin perang dengan Yahudi dalam suatu peperangan yang sampai melibatkan siapa Pak? Batu, kayu. Ini Palestina ini Pak ya, menjadi bumi pertarungan. Ya. Kalau kita lihat sejak berapa puluh tahun yang lalu kan orang-orang Yahudi dari luar kan pada datang, ya, Yahudi dari Afrika datang ke Palestina kan itu kan, Yahudi dari Eropa Timur datang, ya, dan orang-orang Yahudi yang ada di luar negeri juga ya, makanya sekarang di mereka kan ada namanya 2 paspor.
Jadi dengan mudah mereka datang ke Palestina, karena nanti mereka akan ngumpul di sana waktu terjadi perang itu. Nah, sampai kata Rasulullah ini manis, kamu nanti akan berperang melawan Yahudi sampai batu dan pohon kayu akan ikut berpihak kepada kamu. Ya, kaum muslimin mengejar setiap namanya Yahudi. Ternyata si Yahudi itu bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu bisa ngomong, wahai muslim Abdullah, ini di belakangmu ada Yahudi, sembunyi, bunuh dia. Tinggal gas. Kecuali yang nggak mau ngomong, ada satu pohon seperti pohon pinus, namanya pohon Gharqad. Kata Rasulullah, inilah disebut dengan pohon Yahudi. Dia yang nggak mau ngomong bahwa di belakangnya Yahudi. Aneh bin ajaib, pemerintah Yahudi sekarang membudidayakan pohon Gharqad itu. Kalau itu dia percaya sama hadis ini. Kalau begitu, Yahudi percaya sama apa? Hadis. Ini bukan khayalan, ini memang real ini. Pohon Gharqad dibudidayakan oleh pemerintah Yahudi di bumi Palestina, dibawa di negeri wilayah jajahan mereka. Kenapa? Yang memberitahu adalah siapa? Yang memberitahu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu bukan tidak percaya, begitu. Mereka itu bukan tidak percaya informasi yang didapat. Mereka percaya, mereka tahu Rasulullah itu utusan Allah, tahu mereka. Cuma mereka tidak mau beriman, itu saja. Karena keras kepalanya, kan gitu kan. Mereka bukan tidak tahu bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang terakhir, pembawa wahyu. Cuma egonya itu enggak, cuma ya dia ego sehingga tak mau ngakuin, enggak ada itu. Tetapi mereka tahu bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah wahyu. Mungkin Bapak di awal-awal musim corona kemarin dapat postingan toko kafe Yahudi pagi-pagi memutar suara Al-Quran Syekh Mishad Rashid. Dapat tak? Hah? Jadi ini biasa kan pagi-pagi bersih-bersih kan, masuklah ini katakan apa namanya ya, pelanggan masuk, kadang-kadang yang diputar sama si tukang, si yang punya toko, yang punya kafe ini suara Syekh Mishad Rashid Quran. Ada apa? Mereka tahu, mereka percaya salah satu penangkal virus ini adalah apa? Al-Quran. Yahudinya percaya itu, kaum musliminnya nggak baca Quran. Ya, apa sudah saya hapus atau tidak? Ya, nanti saya cari kembali kalau Bapak belum dapat. Nah, baik, kita kembali ke sini. Lalu nanti sudah selesai tuntas kerjaan Isa, si Dajjal itu langsung dibunuh oleh Isa. Ya, Isa yang langsung membunuhnya. Lalu memang dia manusia dan harus akan mati, maka meninggallah Isa sampai Rasulullah menyebutkan di mana dia disolatkan. Di mana, Pak? Di mana dia dikuburkan? Di Baqi', tempat perkuburan yang ada sekarang ini. Nabi kapan hidup? 1400 tahun yang lalu. Kejadian ini kapan? Belum tahu kapan. Kok Nabi bisa ngomong? Kenapa? Wahyu, Pak. Makanya kalau ada orang tidak percaya hadis Nabi,
ya boleh dikatakan dia tidak muslim. Termasuk salah satunya dalam persoalan virus ini. Ya. Apa kata Nabi dalam soal wabah? Penyebabnya itu fahisha. Udah kita kaji lalu kan? Udah kita kaji lalu. Kamu gak usah sibuk cari vaksin. Tuntaskan dulu penyebabnya. Fahisha, kejahatan seksual, zina di mana-mana, link porno, situs-situs porno di mana-mana, homoseksual semakin menjadi-jadi. Tuntaskan itu. Virus itu akan hilang dengan sendiri. Karena ini adalah azab. Nah, tapi kita mau ngomong ke siapa? Betul tak? Kita bisa ngomong begini hanya kepada orang yang punya iman. Kalau pengambil kebijakannya orang beriman. Tapi kalau yang mengambil kebijakan tidak beriman, ya kamu seperti ngomong sama tembok aja. Ya kan? Seperti kita ngomong sama tembok, saya dia nggak ngerti itu tembok itu. Mungkin lebih ngerti tembok, cuma dia nggak bisa jawab. Kita ngomong sama orang yang tak punya iman, mana dia percaya? Oh tak ada hubungannya, ini kan virus. Nabi sudah bilang, wabah itu adalah azab. Baik, Bapak Ibu Allah, sampai kepada Isa bagaimana diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Beliau nanti akan dikuburkan di Baqi'. Ini sudah ada satu persoalan yang belum selesai kita bahas. Ini klarifikasi Isa. Udah suruh ya. Udah suruh. Ya, ini nanti bulan depan klarifikasi Isa. Khusus ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan umur kepada kita. Ya. Jadi maksud klarifikasi Isa ini apa? Nanti akan dikumpulkan itu, dipanggil itu semua orang-orang Nasoro itu. Kamu di dunia bilang apa tentang Isa? Oh, anak Tuhan, Tuhan anak, satu di antara tiga Tuhan. Lalu dipanggil Isa, Isa sini kamu. Mereka ini bilang kau dulu Isa Tuhan, anak Tuhan. Ini kajian yang akan datang. Kok bisa kita tahu? Al-Quran menceritakan, dan ini nanti pasti akan terjadi. Kapan itu? Nggak tahu. Hari kiamat. Jadi ajaibnya Al-Quran, hadis Nabi, apa yang terjadi setelah kiamat itu Allah beritahukan ke kita. Jadi kalau jadi orang beriman ini enak, informasi semuanya Pak. Terbuka informasi, orang lain tidak tahu. Kita tahu. Kenapa? Wahyu. Kita baca Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita baca hadis Nabi. Hadis Nabi memberitahu apa yang orang lain tidak tahu. Sampai sini dahulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Tidak ada yang mau ditanyakan.